Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk setting penomoran di Akret Online. Nah, di Akret Online ini kan sebenarnya kita ada penomoran otomatis. Nah, untuk membuatnya nanti kamu bisa masuk ke modul yang pengaturan di sini. Nah, nanti di modul ini kan ada kamu pilihnya itu fitur penomoran. Nah, nanti kamu klik aja fiturnya. Nah, selanjutnya kamu akan masuk ke dalam fitur penomoran. Nah, ini adalah tampilan di dalam fitur penomoran. Nah, untuk yang pertama, kamu bisa masukin dulu nama penomorannya itu mau kamu menamakan apa. Contoh saya di sini mau buat itu namanya invoice. Nah, nanti tipe transaksinya kamu bisa pilih di sini. Nah, karena saya mau buat invoice, jadi saya masukin yang ini adalah faktur penjualan di sini. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan komponen penomoran. Nah, untuk komponennya di sini ada tahun, terus nanti ada tahun singkat, bulan, hari, counter, dan teks pemisah. Nah, nanti ketika kamu buat template-nya, nanti di bawahnya itu ada contoh hasilnya. Jadi sekarang kita langsung praktek aja nanti biar kamu ketahuan hasilnya. Pertama, saya mau buatnya itu pakai teks pemisah contohnya. Nah, ini adalah contoh yang saya bikin ya, jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, kalau untuk teks pemisah ini, nanti itu isinya kamu bisa bebas masukin teks apa aja. Contoh saya mau masukinnya tuh di depannya saya mau pakai invoice di sini. Nah, nanti kalau udah kamu tinggal klik yang tanda plus aja. Nah, nanti kan dia langsung masuk nih ke bawah. Nah, ternyata kalau kamu mau ganti, kamu tinggal klik aja hapus di sini. Nah, nanti kamu ganti. Contoh saya mau depannya itu faktur penjualan contohnya. Kayak gini. Nah, terus ini kan biasanya dari huruf yang pertama ini dia ada pemisah. Biasanya tanda strip atau garis miring. Nah, saya mau masukin tanda strip di sini. Nah, nanti selanjutnya komponennya kamu bisa ganti nih. Nah, biasanya habis tulisan itu dia nanti masuknya itu ke tahun. Nah, contoh saya mau pakainya itu yang tahun ini yang panjang. Nah, nanti dia langsung muncul kalau yang tahun sini 2023. Nah, nanti kalau tahun ini nanti kalau komponen yang tahun ini jika ternyata kamu tahunnya itu diganti, contohnya kamu udah masuk nih 2024. Nah, nanti otomatis tahun ini akan berubah jadi 2024. Nah, selanjutnya kamu masukin lagi nih teks pemisah di sini. Saya masukin lagi teks pemisahnya tanda strip. Nah, setelah itu saya mau masukin bulan. Saya masukin di sini. Nah, bulan ini juga nanti otomatis jika nanti kamu ganti bulan, nah otomatis ini angkanya akan berubah juga. Ini karena saya ada di bulan Maret, berarti angkanya 03 di sini. Nah, selanjutnya saya mau masukin lagi teks pemisah. Nah, kemudian saya yang terakhir ini mau yang counter. Nah, counter ini adalah nomor yang nanti akan running otomatis. Jadi kamu ketika ada input transaksi, itu kamu nggak perlu masukin nomornya manual. Karena nanti nomornya itu otomatis dibuat oleh Akret Online, sesuai dengan template yang kamu buat di awal. Nah, ini kan template-nya kayak gini. Nah, ini counternya yang nanti itu nomor yang akan running. Nah, ini saya tanda plus di sini. Nah, jumlah counter ini nanti ditentukan oleh jumlah digit yang di sini yang kamu input. Nah, ini kan saya masukinnya 5. Jadi nanti di sini totalnya ada 5 digit counternya. Nah, kalau saya mau ubah cuma 2 di sini, nah ini nanti berubah jadi 2. Atau saya mau masukin 3 nih. Nah, ini nanti berubah 3 di sini. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan aja. Nah, kemudian yang tadi terakhir itu kita ada tipe penomoran yang ini tadi saya loncat penjelasannya. Nah, tipe penomoran ini nanti kamu bisa pilih nih. Kamu mau risetnya setiap hari, atau kamu risetnya setiap bulan, atau kamu mau risetnya setiap tahun. Atau bahkan kamu nggak mau riset, jadi nomornya itu akan jalan terus. Nah, nanti kamu sesuaikan aja. Nah, biasanya kalau beberapa customer saya itu nanti pakainya itu riset yang setiap tahun. Jadi nanti misalnya setiap tahun itu kamu udah sampai di akhir tahun nih tanggal 31 Desember, kamu nomornya udah sampai nomor 200 contohnya. Nah, nanti di tanggal 1 Januari di tahun depan, itu nomornya akan balik lagi ke 001, jadi ulang lagi dari awal. Nah, nanti untuk risetnya ini kamu sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Tapi kebanyakan itu biasanya itu pakainya itu yang riset setiap bulan dan riset setiap tahun. Nah, ini saya contohnya pakai riset setiap tahun, kemudian saya simpan. Nah, ini jadi. Nah, sekarang kita buat contoh aja, kita langsung masuk ke faktur penjualan, nanti kamu biar lihat contohnya.
Nah, kita cek dulu daftarnya. Nah, ini kan nomor yang awal itu kita masih pakai template yang bawaan. Nah, ini contoh nomornya kayak gini. Nah, kemudian saya mau buat transaksi nih. Kita buat transaksinya asal aja ya, karena ini buat contoh doang. Kita klik lanjut. Nah, ini kan ada nomor faktur nih. Nah, ini kalau kamu dalam posisi on ini, nanti dia akan buat nomor fakturnya itu otomatis. Tapi kalau kamu matiin, nah ini nanti kamu bisa isi manual di sini. Nah, ini saya nyalain. Nah, kemudian saya klik di sini. Karena di nomor invoice ini saya ada 2 nomor. Nah, yang faktur penjualan ini yang tadi bawaan dari Akret Online yang dari awal. Nah, invoice ini tadi yang penomoran saya buat terakhir. Nah, saya pakai invoice. Nah, nanti kamu klik simpan. Nah, ini kan udah tersimpan. Nah, nanti kelihatan nih. Nah, ini kan tadi udah sesuai nih, sesuai dengan nomor yang saya buat tadi. Nah, sekarang coba kita buat satu lagi, apakah nomornya running atau enggak. Kita langsung buat satu lagi. Ini udah oke, saya langsung klik simpan. Kita cek di sini. Nah, ini nomor counternya yang tadi belakangnya itu dia langsung nambah otomatis. Jadi ini akan running otomatis, jadi kamu nggak perlu input manual nih penomorannya. Nah, kemudian di fitur penomoran ini sering ada pertanyaan dari customer saya juga. Nah, Mas, kalau saya tiba-tiba nih, saya punya transaksi udah dari nomor 1 sampai 10 nih, udah saya buat transaksinya. Nah, ternyata transaksi nomor 7 saya mau hapus nih. Nah, ketika saya buat transaksi lagi, transaksi yang ke-11, itu nomornya akan masuk ke transaksi nomor 7 dulu atau tetap lanjut ke transaksi nomor 11. Nah, biasanya itu yang sering ditanyakan oleh customer saya. Nah, kalau gitu kita langsung praktek aja, jadi kamu biar bisa lihat hasilnya. Nah, ini contohnya kan saya udah punya 2 transaksi. Saya mau hapus transaksi yang nomor 1 nih, di sini. Saya klik dulu, nah kemudian saya hapus. Nah, di sini kan udah nggak ada nih transaksinya. Dia langsung transaksinya itu cuma transaksi yang nomor 2 ini yang tadi. Nah, sekarang saya buat transaksi lagi. Kita pilih barangnya, kemudian kita pilih ini, saya bedain dulu stoknya. Nah, harusnya kan dia balik lagi nih. Kebanyakan kan pasti mikirnya. Nah, coba sekarang kita simpan, apakah hasilnya itu nanti nomornya 001 atau malah lanjut 003. Kita simpan. Nah, sekarang kita cek. Nah, nomornya itu tetap lanjut ke 003. Jadi di Akret Online, jika kamu punya 10 transaksi contohnya, nah ternyata kamu hapus nih nomor 7. Nah, ketika kamu buat transaksi lagi, itu nomornya akan tetap lanjut. Jadi nggak bisa ngisi nomor yang sebelumnya. Nah, kalau kamu mau isi nomor yang sebelumnya, itu nanti kamu bisa buat data baru lagi. Nah, nanti kamu matiin nih fitur penomorannya, jadi kamu inputnya manual. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang fitur penomoran di Akret Online. Jika kamu ada pertanyaan lagi, kamu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.